Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Guru. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kedua, masih dengan tema yang sama, tema 1, subtema 1. Baiklah, mari kita mulai video pembahasannya. Kita awali dengan muatan pelajaran PPKN. Materinya adalah penerapan sila pertama dan kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di gambar terlihat ada kegiatan pembelajaran di mana Ibu guru sedang menyampaikan materi kepada anak-anak. Nah, di situ ibu guru sedang menyampaikan tentang makna sila pertama Pancasila yang mengandung makna bahwa bangsa Indonesia bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berikut ini nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila. 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, pertama kita harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kita bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan cara mensyukuri segala yang ada di alam semesta. Dengan mensyukuri segala yang ada di alam semesta, berarti kita telah mengamalkan makna sila yang pertama. Karena segala sesuatu yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan Tuhan. Yang ketiga, mengakui kebebasan memeluk agama. Jadi kita sebagai umat yang beragama, tepatnya dengan keberagaman agama yang ada di Indonesia, kita harus menghargai kebebasan agama lain. Yang keempat, menghormati dan saling menjaga kerukunan antar pemeluk agama. Contohnya saat agama lain sedang menjalankan ibadahnya, kita harus menghormati dan harus saling rukun antar sesama pemeluk agama. Lanjut. Nah, di sini ditampilkan gambar ada suatu kegiatan, tepatnya kegiatan itu adalah sedang membagikan bantuan. Nah, kegiatan yang dilakukan di dalam gambar ini ada hubungannya dengan makna sila kedua Pancasila yang mengandung makna adanya pengakuan terhadap persamaan derajat antar sesama manusia dan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Berikut ini nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila. Yang pertama, kita harus mengakui bersamaan derajat antar sesama manusia. Artinya, antar sesama manusia kita tidak boleh merendahkan satu sama lain, karena derajat kita semua adalah sama, baik itu yang kaya ataupun yang miskin, itu semua sama. Yang kedua, mengakui bersamaan hak dan kewajiban antar warga negara. Jadi hak dan kewajiban semua orang itu sama. Kita tidak boleh memaksakan
kehendak diri sendiri. Yang ketiga, mengembangkan sikap tenggang rasa. Yang keempat, saling menyayangi sesama manusia. Yang kelima, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, seperti yang ditampilkan pada gambar. Selanjutnya, kita masuk ke muatan pelajaran SBDP. Materinya mengenal karya seni patung. Nah, di sini ditampilkan gambar dua tokoh pendiri bangsa, yaitu kalian pasti sudah tahu Soekarno dan Hatta. Nah, patung sendiri pengertiannya adalah karya seni 3 dimensi yang meniru bentuk manusia, hewan, tumbuhan, ataupun benda yang dibuat menggunakan teknik tertentu. Jadi pembuatan patung itu bisa meniru bentuk manusia, hewan, tumbuhan, ataupun benda yang lainnya. Sekarang kita pelajari fungsi patung itu sendiri. Yang pertama, sebagai sarana ibadah untuk agama tertentu. Suatu contoh ada agama Hindu, Buddha, itu di tempat ibadahnya pasti ada patungnya. Nah, patung itu sebagai sarana ibadah untuk umat agama Hindu dan Buddha. Yang kedua, mengenang jasa pahlawan atau peristiwa bersejarah suatu bangsa. Seperti patung Soekarno dan Hatta tadi, itu adalah patung yang dibuat untuk mengenang jasa pahlawan. Atau gambar patung Tugu Monas di samping itu juga sebagai tanda peristiwa bersejarah suatu bangsa. Yang ketiga, pelengkap konstruksi bangunan. Artinya patung dijadikan sebagai pelengkap konstruksi suatu bangunan. Yang keempat, patung sebagai penghias bangunan, taman, atau tempat lainnya. Yang kelima, patung bisa dinikmati keindahan bentuknya. Nah, sekian dulu video pembelajaran kali ini. Untuk pembelajaran yang ketiga, kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Audio Jungle.